sebagai hal yang dilakukan oleh perempuan, baik secara terpaksa maupun tidak, untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya oleh perempuan di berbagai belahan dunia yang terpaksa melalui ritual aneh, unik, dan seringkali menyakitkan untuk mencapai standar kecantikan dalam masyarakat. Beberapa contohnya meliputi ritual sepatu kecil yang sempat ada di China. Demi mendapatkan lotus feet yang pernah dianggap menawan, ada juga ritual cincin leher yang digunakan oleh perempuan dari suku Kayan, Thailand. Ritual Chapadi di Nepal yang mengasingkan perempuan setiap menstruasi. Tak jarang, ritual-ritual ini menyebabkan luka fisik maupun rasa sakit pada para perempuan. Namun, beberapa ritual tetap dilakukan karena sudah dianggap sebagai tradisi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dunia yang kita huni ini dihiasi bangunan bersejarah dengan arsitektur yang mewakili zamannya masing-masing. Walaupun di zaman dahulu, teknologi dan ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang, banyak banget bangunan peninggalan zaman kuno yang bisa bikin kita terpukau. Entah itu karena arsitekturnya yang brilian atau proses pembangunannya. Piramida Agung Giza, Mesir. Piramida Giza dibangun dengan fungsi sebagai makam pada tahun 2560 sebelum Masehi oleh Firaun Mesir Khufu. Piramida ini merupakan satu-satunya keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang. Bangunan ini begitu masyhur dan menakjubkan, sekaligus penuh dengan teka-teki. Berdiri dengan tinggi 146 meter, Piramida Giza dibangun dalam kurun waktu 20 tahun dengan memanfaatkan 2 juta blok batu yang masing-masing punya berat lebih dari 2 ton. Piramida Giza pernah beberapa kali mengalami kerusakan karena termakan usia dan kehilangan 9 meter dari bagian puncaknya. Bagian dalamnya memiliki 3 ruang, ruang raja, ruang ratu, dan ruangan bawah tanah yang dihubungkan oleh tangga-tangga. Piramida Giza ditulis ke daftar keajaiban dunia dengan arsitektur dan proses pembangunannya yang menegaskan kemajuan ilmu pengetahuan orang-orang Mesir kuno. Lotus Feet, China. Ratusan tahun lalu, pernah ada ritual yang harus dilakukan oleh para perempuan di China. Para perempuan dipaksa memakai sepatu yang berukuran sangat kecil dan berujung lancip demi mendapatkan bentuk kaki yang diinginkan atau lotus feet. Dulu jenis kaki seperti ini dianggap sebagai standar kecantikan yang didambakan di China. Ritual ini kemudian dilarang oleh Mao Zedong, pemimpin komunis Cina sekaligus pendiri Republik Rakyat Cina pada 1950. Karena dirasa tidak sesuai dengan kehidupan modern di China. Namun, beberapa perempuan yang terpaksa menjalani ritual kecantikan tersebut masih hidup dengan lotus feet hingga saat ini. Iki Palin, Papua Barat. Yaga adalah kapak batu yang digunakan untuk memotong jari. Menurut news.com, para perempuan dari suku Dani, Papua Barat, Indonesia memiliki ritual bernama Iki Palin. Mengikuti ritual ini, mereka akan memotong bagian atas jari setiap ada orang yang terdekat yang meninggal. Hal ini dilakukan untuk mengusir arwah orang yang sudah meninggal, sekaligus untuk menunjukkan rasa duka karena berkabung. Ritual bernama Iki Palin ini telah dilarang oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Namun sebagian orang diduga masih melakukan praktik tersebut hingga saat ini. Kuil Artemis di kota kuno Ephesus, Turki. Kuil Artemis adalah kuil yang memiliki desain sederhana namun elegan. Didedikasikan untuk dewi perburuan dan alam liar Yunani, Artemis dibangun pada 550 sebelum Masehi oleh arsitek Chersiphron atas persetujuan Raja Lydia, Croesus. Deskripsi kuno menjelaskan bahwa kuil tersebut terbuat dari marmer, memiliki 127 tiang setinggi 60 kaki dan tangga marmer yang mengarah ke lantai kuil. Bagian dalamnya dihiasi oleh pilar emas, lukisan dan patung perak. Sedangkan di bagian luar terdapat halaman yang luas. Bangunan ini adalah tempat ibadah di mana pengunjung, pedagang, turis, dan raja memberikan penghormatan kepada Dewi Artemis. Halamannya yang luas juga digunakan sebagai pasar oleh para penduduk setempat. Kuil Artemis sudah hancur terbakar akibat ulah Herostratus 356 sebelum Masehi yang berharap bisa mengabadikan namanya melalui pembakaran kuil. Upaya untuk membangun kembali kuil Artemis sudah pernah dilakukan,
Namun tetap saja kuil berulang kali dihancurkan oleh berbagai kelompok, agama, dan sekte. Sementara di Nepal ada suatu ritual yang dilakukan oleh perempuan sedang mengalami menstruasi. Menurut National Geographic, perempuan dari beberapa bagian di pedalaman Nepal akan diasingkan dari rumahnya setiap siklus menstruasi tiba. Sebab mereka dianggap tidak bersih, tidak boleh dipegang, bahkan bisa membawa bencana. Sebagai akibatnya, para perempuan ini pun akan tinggal di gubuk atau di tempat terpencil. Tak jarang perempuan menderita karena pengasingan tersebut, misalnya karena mengalami cuaca yang terlalu panas, keracunan asap saat musim dingin, bahkan diperkosa ketika dalam pengasingan. Cincin leher Thailand. Anda mungkin cukup familiar dengan ritual yang satu ini. Para perempuan suku Kayan yang tinggal di daerah Mae Hong Son, Thailand, dikenal dengan ritual cincin leher yang mereka gunakan sejak usia dini. Menurut laporan The, para perempuan ini mulai menggunakan cincin dari bahan logam itu sejak usia 5 tahun. Mereka tidak dilarang melepas cincin tersebut, namun hal ini dianggap sebagai lambang kecantikan di daerah tersebut, yaitu memiliki leher yang ramping dan panjang. Piring bibir Ethiopia. Dalam laporan HuffPost disebutkan bahwa para perempuan dari suku Mursi dan Surma di Ethiopia akan memasang piring kayu atau tanah liat di bibirnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kecantikan dan status mereka. Biasanya piring ini pertama kali dipasang pada bibir perempuan setelah mereka mengalami pubertas. Caranya adalah dengan melubangi bagian dari bibir disertai dengan pencopotan beberapa gigi bagian bawah. Konon semakin besar piringnya, semakin besar pula mahar yang didapatkan oleh perempuan pada pernikahan mereka. Mausoleum Halikarnassus. Terletak di Bodrum, Turki, Mausoleum Halikarnassus adalah sebuah makam yang dibangun antara tahun 353 dan 350 sebelum Masehi. Dikukuhkan oleh Ratu Persia, Artemisia, untuk suaminya. Mausoleum Halikarnassus selesai dibangun 3 tahun setelah kematian Mausolus. Makam itu dibangun di atas sebuah bukit yang menghadap ke kota. Tingginya kira-kira 45 meter dan dikelilingi oleh sebuah halaman. Bagian makam yang paling mengesankan adalah patung-patung dan dekorasi berbentuk singa, manusia, kuda, hingga kereta kuda yang berukuran sama seperti aslinya. Dekorasi tersebut terletak di sekitar makam, di bagian atap, dan juga di bagian podium. Mausoleum berdiri tegak selama 16 abad sampai tahun 1494. Ketika John of Malta menyerang wilayah tersebut dan menggunakan batu-batu mausoleum untuk membangun istana tentara salib. Pada tahun 1522, hampir setiap blok batu mausoleum dibongkar. Saat ini, kastil tentara salib masih berdiri dan pengunjung bisa melihat batu-batu mausoleum beserta beberapa patung yang berhasil diselamatkan. Patung raksasa Zeus di Olimpia, Yunani. Patung raksasa ini dibangun oleh pematung Yunani, Phidias, sekitar tahun 432 sebelum Masehi dan didirikan di kuil Zeus di Olimpia. Patung Zeus didirikan untuk memperingati Olimpiade, membuat kuil lebih terlihat layak sebagai tempat penyembahan raja dari segala dewa. Butuh waktu 12 tahun bagi Phidias untuk menyelesaikan sosok Zeus setinggi 12 meter yang duduk di antara tahta perunggu plat emas, gading, dan emas murni. Namun keagungan patung berstakulnya tak mampu bertahan dari guncangan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang terjadi secara terpisah selama berabad-abad. Colossus of Rhodes, Yunani. Colossus of Rhodes adalah patung besar yang didirikan di Pulau Rhodes di Yunani antara 292 dan 280 sebelum Masehi. Dibangun sebagai perayaan kemenangan atas penguasaan Siprus Antigonus I. Patung tersebut berbentuk raksasa Helios setinggi 32 meter yang terbuat dari perunggu. Colossus of Rhodes bertahan selama lebih dari 56 tahun sampai akhirnya hancur oleh gempa bumi pada 226 sebelum Masehi. Meskipun ada tawaran untuk memperbaiki patung yang rusak, para peramal menyarankan orang-orang Rhodes untuk membiarkan reruntuhan patung tersebut.
sisa-sisa reruntuhan akhirnya dijual oleh penyerbu dari Arab pada tahun 654 Masehi. Di zaman modern, Colossus of Rhodes menginspirasi pembangunan patung Liberty di Amerika. Mercusuar Alexandria, Mesir, dikenal juga sebagai Pharos of Alexandria. Mercusuar ini dibangun antara 280 dan 247 sebelum Masehi untuk memandu para pelaut ke pelabuhan Alexandria pada malam hari. Setelah kematian Alexander yang Agung, Ptolemy Soter selaku penggantinya menugaskan pembangunan mercusuar yang selesai pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tingginya sekitar 137 meter dan terbuat dari batu berwarna terang dengan patung Poseidon di bagian puncaknya. Dimasukkannya mercusuar ke dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno adalah karena kecemerlangan arsitekturnya. Merupakan bangunan tertinggi pada waktu itu, dan cahayanya yang bisa dilihat sejauh 56 km dari lepas pantai. Berdasarkan dokumentasi yang ditulis wisatawan Arab, Romawi, dan Yunani, mercusuar Alexandria hancur dalam 3 gempa terpisah yang terjadi pada tahun 956, 1303, dan 1323 Masehi.